Di sini saya akan mencoba menganalisis pemerintahan Taliban atas Afghanistan setelah Taliban mengambil kembali kontrol pemerintahan di Afghanistan pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu. Pengambilan alih tersebut ditandai dengan dikuasainya sebagian besar wilayah Afghanistan termasuk Kabul, ibu kotanya, yang menjadi wilayah paling sentral dan merupakan pusat pemerintahan Afghanistan. PBB dalam hal ini telah terus memantau keamanan di Afghanistan. PBB juga telah membuat resolusi yang bernama United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau disingkat UNAMA. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan yang merupakan salah satu cara yang ditempuh guna mewujudkan tujuan ke-16 SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yaitu Peace and Justice, di mana di situ terkandung 3 kriteria. Yang pertama, secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun. Yang kedua, memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan. Dan yang ketiga, mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi kembalinya kontrol pemerintahan di bawah kekuasaan Taliban ini tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan filosofis, hukum dan politik tentang bagaimana status Taliban. Dan hal ini yang menarik bagi saya untuk menganalisisnya. Saat ini Taliban sedang mencari dukungan agar bisa diakui sebagai sebuah pemerintahan yang berdaulat di dunia ini. Di dalam piagam PBB pasal 2 ayat yang keempat, di situ tertulis yaitu PBB melarang penggunaan kekuatan militer terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Memang dalam larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena piagam PBB telah juga memberikan 2 pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah penggunaan kekerasan atau kekuatan militer dapat dimungkinkan sebagai bentuk pembelaan diri atau self-defense yang sah, baik individu ataupun kolektif berdasarkan piagam PBB pasal 51. Atau pengecualian kedua ialah dilakukan berdasarkan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB dengan catatan bahwa mekanisme damai melalui dialog dan diplomasi harus lebih dulu dilakukan sebelum mempertimbangkan tindakan perang atau pendekatan agresif lainnya. Sebenarnya Taliban sudah melanggar hal ini sehingga sulit untuk memperoleh pengakuan internasional. Dan hal lainnya yang membuat sulit adalah pemerintahan masa lalu Taliban periode tahun 1996 hingga 2001, di mana juga banyak mendapatkan kritik dan pertentangan dari dunia internasional. Hal ini terjadi karena pemerintahan Taliban pada waktu itu dianggap banyak melakukan aksi pelanggaran HAM di sejumlah wilayah Afghanistan, termasuk terutama pada kelompok perempuan dan minoritas. Sehingga wajar kalau kemudian kembalinya Taliban menguasai Afghanistan tidak seluruhnya didukung oleh penduduk dan negara-negara internasional. Dikhawatirkan Taliban akan mengusung kembali konsep pemerintahan seperti sebelum invasi militer terjadi, yaitu dengan menerapkan aturan yang sangat ketat dan juga pembatasan-pembatasan terhadap perempuan dan minoritas. Masyarakat internasional juga telah memperingatkan bahwa pemerintahan yang dibentuk secara paksa oleh Taliban akan dijauhi oleh dunia internasional. Akan tetapi tampaknya Taliban tidak begitu berminat untuk membuat konsesi, sehingga pembunuhan dan pembantaian beberapa waktu yang lalu terus dilakukan terhadap pegawai pemerintahan lama yang tidak sejalan dengan Taliban. Hal ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949, di mana Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum internasional yang dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Konvensi Jenewa membuat aturan untuk memperlakukan dengan baik warga sipil, tawanan perang, atau tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Sebagai sebuah negara tentu membutuhkan pengakuan dari negara-negara lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena dalam perjalanannya tidak mungkin sebuah negara berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan negara lainnya. Demikian pula halnya dengan Taliban yang saat ini menguasai Afghanistan juga membutuhkan dukungan dan hubungan dengan negara lain. Perjalanan panjang masih dibutuhkan agar dunia mau mengakui dan menjalin hubungan diplomatik maupun ekonomi untuk kelangsungan Taliban. Dalam literatur hukum internasional maupun hukum tata negara, secara garis besar dapat ditemukan 2 teori terkenal mengenai pengakuan, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain. Teori ini menjadi tidak populer ketika muncul deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara, di mana di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa
keberadaan politik suatu negara bebas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Teori yang kedua adalah teori deklaratif, berpandangan pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni. Dan dalam hal ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan fakta tersebut. Pengakuan hanya merupakan pernyataan atau pengesahan saja atau to declare dari negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu negara baru telah ada dalam pergaulan masyarakat internasional. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional juga tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain ataupun sebaliknya, suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Akan tetapi, sebagai pribadi internasional, negara baru itu tetap membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain karena dengan pengakuan tersebut, negara baru itu dapat mulai mengadakan hubungan yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasionalnya yang harus dilaksanakan dalam pergaulan internasional. Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933 atau yang dapat disebut Konvensi Montevideo merupakan konvensi internasional yang sering digunakan jika membahas tentang status kenegaraan. Konvensi Montevideo terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang hak serta kewajiban suatu negara. Di antara ke-16 pasal tersebut, pasal pertama merupakan pasal yang dijadikan pedoman untuk membahas tentang status kenegaraan, yaitu negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama adalah memiliki populasi permanen, yang kedua memiliki wilayah tertentu, yang ketiga memiliki pemerintahan, dan yang keempat kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Syarat pertama, suatu negara memiliki populasi permanen telah dipenuhi oleh Afghanistan. Begitu juga dengan syarat kedua, suatu negara memiliki wilayah tertentu juga telah dipenuhi oleh Afghanistan. Sedangkan syarat ketiga, suatu negara yaitu adanya pemerintahan juga telah dipenuhi oleh Afghanistan dengan bukti Taliban mulai membangun dan menjalankan pemerintahnya secara efektif. Syarat keempat, suatu negara yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Dalam hal ini belum banyak negara yang mengeluarkan pernyataan secara eksplisit mau mengenai status hubungan diplomatik maupun kerjasama dengan Afghanistan. Maka syarat keempat, suatu negara dapat dikatakan suatu negara yang diakui oleh dunia internasional belum dapat dipenuhi oleh Afghanistan. Agar negara-negara lain bersedia atau mau menjalin hubungan diplomatik dengan Taliban, dan hal ini yang memang sangat diperlukan oleh Taliban agar Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban diakui oleh dunia internasional, maka saya memiliki pandangan atau ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Taliban, yaitu aspek-aspek yang paling penting adalah Taliban harus membuktikan kepada dunia bahwa yang pertama, mereka mampu keluar dari kebijakan masa lalunya yang banyak bertentangan dan banyak dikritik oleh dunia internasional. Kemudian yang kedua, menjadi lebih inklusif dengan memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang sama dan adil kepada semua warga sipil tanpa terkecuali, baik itu perempuan maupun termasuk kelompok yang minoritas. Yang ketiga, segera menyusun pemerintahan yang baru serta segera membangun hubungan dan kerjasama internasional dengan negara lain dalam konteks politik dan ekonomi. Yang keempat, turut untuk terlibat aktif dalam menjaga kestabilan kawasan, perdamaian dan keamanan dunia. Saat ini perwakilan yang hadir sebagai wakil resmi di PBB adalah dari Afghanistan sebelum di bawah Taliban. Dan hal ini membuat Taliban harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Walaupun secara fakta sebenarnya hanya menunggu hubungan dengan negara lain, maka pengakuan untuk Taliban bisa segera terjadi. Tetapi kita harus mengingat pula bahwa negara-negara di dunia saat ini sangat menekankan dan mewujudkan tujuan ke-16 SDGs, yaitu Peace and Justice. Dengan melaksanakan 4 hal di atas dengan baik, maka menurut saya tidak menutup kemungkinan Afghanistan di bawah Taliban akan memperoleh pengakuan dari negara lain dan akan segera terjalin hubungan kerjasama yang baik yang sangat dibutuhkan Taliban untuk pemulihan negaranya pasca perang. Demikian analisis dan pemikiran-pemikiran saya berkaitan dengan Taliban dan Afghanistan di dalam rangka untuk mencari pengakuan dari dunia internasional akan sebuah negara yang berdaulat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fakultas Hukum
mata kuliah Hukum Internasional di bawah dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin, SH LLM, Universitas Negeri Semarang. Sekian dan terima kasih.